Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat di masa pandemi COVID-19. Baik, ketemu lagi dengan saya, tentunya tak asing lagi, yaitu Bapak Muhammad Aris, yang dikenal oleh kalian medoknya. Tidak apa-apa, nggak jadi masalah. Yang penting asalkan kalian tetap semangat belajar. Ada yang menarik, anak-anak. Saya mengutip dari kata mutiara sang pujangga Islam kita, yaitu barang siapa yang tidak mau belajar, merasakan pahitnya belajar, maka dia akan merasakan kebodohan sepanjang hidupnya. Kata mutiara Imam Syafi'i. Baiklah anak-anak, langsung saja kita mulai pada materi kali ini. Ada yang tahu? Kalau berdasarkan urutan mata pelajaran kalian, minggu kemarin kita belajar tentang biografi, dan kali ini kita akan belajar tentang, iya betul, puisi. Siapa yang gak kenal puisi? Para pujangga, para orang-orang hebat, sastrawan, semua pasti mengenal dengan kata puisi. Sebelum menginjak pada materi, saya ingin ajak kalian memulai dari tujuan pembelajaran kali ini, yaitu tujuan pembelajaran tentang puisi. Yang pertama adalah menganalisis hal yang terkandung dalam puisi, dan insya Allah nanti kita lanjutkan dengan mendemonstrasikan dan menulis puisi. Baik, langsung saja kita menuju kepada kompetensi dasar. Setelah tujuan, pasti ada kompetensi. Yang pertama, tentang kompetensi dasar puisi, yaitu mengidentifikasi tema dan beberapa puisi yang terkandung dan antologi puisi yang perbedaan secara umum. Kita bisa tahu bahwa puisi lama itu diedukasi oleh orang-orang terdahulu, para pujangga terdahulu. Secara prosedur, dia prosedural atau memenuhi syarat yang tertentu. Tidak boleh ada yang melanggar satupun dari syarat dalam pembuatan puisi yang baru. Sedangkan dalam puisi baru, kita langsung saja, yaitu terdapat bait bebas, padat isi, keindahan kata, gaya bahasa, konotasi, dan dinamis. Dibandingkan dengan puisi lama tentunya sangat berbeda sekali. Kalau dalam puisi baru, itu kita dituntut untuk demokrasi dalam membuat puisi tersebut secara bebas, karena terkait dengan perkembangan zaman. Anak muda, pemuda-pemudi, orang-orang dewasa, dan anak-anak kecil pun pasti disuguhkan dengan hal-hal dalam puisi. Baik, jadi kesimpulannya bahwa puisi itu adalah karya sastra yang merupakan ungkapan ide, pikiran, dan perasaan yang dituangkan melalui rangkaian kata yang indah dan penuh makna. Baik, selanjutnya, sebelum kita mulai lebih jauh lagi, video musikalisasi puisi yang dibawakan oleh Aridi. Berikut videonya.
Bagaimana anak-anak? Menarik bukan musikalisasi puisinya? Terkait dengan hati. Itulah karangan dari Sapardi Djoko Damono, tentunya tak asing lagi dibawakan oleh Aridin. Baik, langsung saja kita mengupas pada isi dalam puisi tersebut. Kita tahu bahwa dalam puisi baru tentunya terdapat beberapa hal yang sangat menarik, baik juga dalam puisi lama. Tapi Sapardi Djoko Damono dia mencoba memadukan antara puisi lama dengan yang baru, itu sangat menarik. Contoh puisi ini adalah puisi perpaduan antara puisi lama dengan yang baru. Kita langsung kupas. Yang pertama adalah apa yang terbersit dalam pikiran kalian setelah menyaksikan puisi tersebut. Yang pertama, apakah sedih, gembira, atau optimis? Kalau saya pribadi terdapat pada hal yang sedih dan optimis. Kemudian perasaan sang penulis yang terkandung dalam puisi meliputi yang pertama adalah suasana. Suasana itu berarti keadaan yang meliputi sekeliling kita dalam membaca maupun menulis puisi. Baik, bagaimana sih caranya kita untuk menganalisis perasaan penyair itu dalam puisi? Ada yang tahu? Ya, yang pertama yaitu membacakan atau menghayati puisi sendiri. Kemudian dalam menghayati, ingat bahwa puisi tidak sembarangan atau cara menghayatinya. Yang kedua yaitu tentang menemukan persoalan yang diungkap. Setelah kita menghayati puisi, baru kemudian kita menemukan persoalan yang diungkap. Setelah menganalisis, kita harus menemukan apa? Yang pertama yaitu amanat. Amanat di sini terkait dengan apa? Terkait dengan pembacaan puisi maupun isinya secara keseluruhan. Yang kedua, kita temukan tema. Setelah amanat, baru kemudian tema. Nah, dalam tema tersebut, kita harus mengacu pada persoalan atau ide utama dalam puisi. Ingat, ide utama adalah ide pokok. Tema sama halnya dengan ide pokok yang pernah kita pelajari dalam video sebelumnya. Oke, kemudian setelah ada tema, baru terakhir yaitu tentang makna. Ingat, makna sangat penting dalam penghayatan maupun membawakan musikalisasi. Pada bait pertama, di 2 baris di atas, suatu hari sang penyair akan tiada atau mati. Itu tafsir dari 2 baris di awal bait pertama. Jadi, kalau kita amati bahwa bait tersebut mengandung hal yang sangat menarik dari sang penyair itu sendiri. Sangat menyentuh, bahkan penyair seakan-akan mengamati kelak dia akan mati di kemudian hari. Dengan kata tiada lagi. Itu tafsir dari kata mati. Kemudian di 3 baris pertama, di situ penyair menulis bahwa tapi dalam bait-bait sajak ini kau takkan kurelakan sendiri. Di sini bisa ditafsirkan bahwa artinya sang penyair akan tetap berusaha menemani. Sangat begitu dalam pada syair ini atau puisi ini.
kita bisa tahu bahwa di bait 2 baris pertama itu bisa kita jabarkan lagi. Di situ ada suatu hari sang penyair akan tiada atau mati. Itu suasananya sangat sedih akan kematian. Kemudian sang penyair akan tetap berusaha menemani. Artinya tetap optimis. Optimis di sini maksudnya menemani baik hidup maupun mati. Jadi bisa kita jabarkan bahwa kematian yang akan memisahkan sang penyair dengan tokoh kau adalah menyedihkan. Namun sang penyair dengan optimis akan tetap berusaha menemani dengan sajak-sajaknya. Dengan arti lain, sang penyair akan terus menciptakan sajak agar tetap bisa menemani tokoh kau sekalipun dia telah tiada. Tentunya kita bisa tarik tema dari secara keseluruhan tafsiran di atas. Temanya adalah kesetiaan. Di sini bisa kita gambarkan bahwa tema puisi yang sangat luar biasa dari Sapati Djoko Damono adalah sebuah kesetiaan. Kesetiaan dalam hidup maupun mati.